Misteri Desa Kuno Hutan Sancang Garut. Sudah 1 bulan Dadang nyantri di pondok pesantren itu. Dadang yang saat itu berusia 16 tahun mengikuti keinginan bapaknya belajar mengaji di sebuah pesantren di Tasikmalaya. Memang lokasinya hanya beberapa kilometer dari rumahnya. Namun karena tidak ada kendaraan, Dadang harus berjalan kaki atau naik angkot untuk sampai pesantrennya. Dadang yang lahir di Tasik tentu saja paham jalan pintas menuju di pesantrennya. Hari demi hari dilalui dengan kegiatan pesantren yang penuh dengan suasana religius. Begitupun Dadang selalu mengikuti kegiatan tersebut dengan baik. Dasarnya Dadang sebelum di pesantren pun sudah jago mengaji. Jadi tidak ada kesulitan selama berada di pesantren. Hanya saja Dadang termasuk anak yang suka usil, walaupun bagi Dadang keusilannya itu hanya semacam candaan saja. Dari menyembunyikan sandal sesama santri, menjaili teman yang lagi tidur hingga menggoda santriwati. "Wah, tolong!" Teriakan itu begitu keras di siang bolong. Semua santriwati yang tengah belajar di ruang kelas spontan lari ke arah teriakan itu termasuk sang ustadzah. Dari arah kamar mandi perempuan seorang santriwati berlari dengan kencang sambil menangis panik. Melihat hal itu para santriwati yang sudah berhamburan keluar segera menghampiri Sinta yang sedang berlari panik. "Ada apa Sinta?" tanya Ustadzah Inung yang segera menenangkan Sinta. "Ada ular Ustadzah," teriak Sinta masih dengan paniknya. "Ular? Di mana?" tanya Ustadzah sambil melihat arah kamar mandi santriwati. "Tadi ada laki-laki yang melempar ular ke kamar mandi Ustadzah," kata Sinta masih dengan nafas yang ngos-ngosan. Segera Ustadzah dan teman-teman Sinta berlari menuju kamar mandi. "Ini ularnya Sinta?" tanya Ustadzah sambil membawa ular plastik ke tempat Sinta. Semua orang akhirnya mengerti bahwa anak laki-laki yang melempar ular ke arah kamar mandi tadi bermaksud iseng menakut-nakuti Sinta. Akhirnya setelah ditelusuri akhirnya diketahui itu perbuatan iseng si Dadang. Nah, karena sifat usilnya menggoda santriwati ini akhirnya si Dadang kena hukuman dari guru pembimbingnya. Sang guru pembimbingnya memberikan hukuman kepada Dadang selama 1 malam baca Al-Quran di area makam pesantren. Tentu saja Dadang takut namun hukuman harus tetap dijalani. Setelah keesokan harinya pesantren berjalan seperti rutinitas biasanya. Hanya saja di kelas santri tempat Dadang belajar hari itu Dadang tidak ada di bangkunya. Ya, Dadang tidak masuk kelas. Tentu saja sang ustadz segera mencari keberadaan Dadang. Padahal tadi pagi si Dadang masih ada di halaman belakang pesantren. Kalau benar hilang atau Dadang melarikan diri tentu saja hal ini membuat nama pesantren akan ikut buruk. Masyarakat akan menilai pesantren tidak bisa menjaga santri-santriwatinya dengan baik. Sementara itu di rumah Dadang. "Dang, kamu pulang?" maksari ibu Dadang saat melihat anaknya muncul di teras rumah. Pagi itu Maksari seperti biasa selalu merawat bunganya selepas kesibukannya memasak di pagi hari. "Iya Mak, lagi pingin pulang," jawab Dadang sambil mencium tangan ibunya bersalaman. "Libur ya? Ya udah sana sarapan dulu, Mas sudah bikin sambal ikan lele di dapur," kata Maksari. Segera Dadang ke dapur, kebetulan sejak semalam dia belum makan. Untung saja ibunya sudah selesai masak. Maksari pun melanjutkan pekerjaannya merawat bermacam-macam bunga di halaman depan rumahnya. Tidak terasa malam hari tiba. "Assalamualaikum," suara seseorang mengucap salam di pagar rumah Maksari. "Waalaikumsalam," jawab Abah Sali, ayah Dadang. Pintu segera dibuka, di hadapannya nampak 2 laki-laki dengan peci dan baju muslim yang rapi. "Malam Pak, maaf saya Deni, guru pesantrennya Dadang, ini Pak Ardi juga guru pesantrennya Dadang," sapa 2 orang yang ternyata ustadz di Dadang. "Oh, mangga Pak, silahkan masuk," jawab Abah Sali sambil mempersilahkan mereka masuk. Di belakang Abah Sali tampak Maksari mengikuti suaminya. Ada apa ya Pak datang ke rumah kami?" tanya Abah Sali setelah keduanya duduk di kursi ruang tamu. Ini Pak, saya mau nanya apa Dadangnya ada di rumah, soalnya tadi pagi dia nggak masuk kelas," tanya Ustadz Deni. "Ada Pak Ustadz, tadi di rumah," Maksari segera menjawab. "Katanya tadi emang libur, terus tadi saya cari nggak ada, saya kira sudah kembali ke pesantren," tambah Maksari. "Oh begitu ya Bu, maaf sampai tadi sore juga belum kembali ke pesantren." "Kemana ya kira-kira?" tanya Ustadz Deni. Kontan saja hari itu terjadi kegemparan. Semua pihak mencari kemana Dadang pergi. Segenap anggota pesantren pun segera mencari ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi Dadang. Begitu juga pihak keluarga terus mencari keberadaan Dadang. Semua tempat dicari, beberapa saudara jauh juga dihubungi untuk mencari keberadaan Dadang dan memberi informasi hilangnya Dadang.
Sementara sore hari di sebuah desa, Dadang sedang asyik menikmati teh manis dan singkong rebus di rumah kakek buyutnya, atau kalau di daerah Dadang dipanggil Uyut, ayah dari kakeknya. Suasana desa yang asri, sejuk dan ramai penduduknya membuat Dadang betah berlama-lama di sana. Di kursi panjang itu, Dadang tengah asyik mengobrol dengan sosok tua berbaju sederhana yang dia kenal sebagai Uyutnya. "Ah, enak nih Uyut singkongnya," kata Dadang yang mulutnya sibuk mengunyah singkong rebus. Asap yang keluar dari singkong dalam piring menandakan baru saja diangkat dari panci di dapur. "Iya Dang, pelan-pelan aja makannya, masih banyak di dapur," jawab Uyut Dadang sembari asyik merokok dengan pipa khas zaman dulu. "Gimana Dang, kerasan di sini?" tanya Uyut Dadang. "Alhamdulillah kerasan Yut," jawab Dadang. Mengingat sehari yang lalu Dadang dijemput si buyutnya di rumahnya dan diajak ke desa Uyutnya tinggal. Tentu saja Dadang merasa sangat nyaman tinggal di desa. Bisa libur tidak masuk pesantren. "Oh ya Dang, ini ada titipan makanan dari orang tuamu," kata Uyut sambil menyerahkan bungkusan makanan. Namun yang anehnya bungkusan seperti ini biasanya diberikan kepada orang yang habis kenduri atau tahlilan. "Wah, makasih Uyut," jawab Dadang menerima bingkisan tersebut dan makan dengan sukacita. Alhamdulillah kalau orang tuanya ternyata tidak marah dia ikut Uyutnya ke desa. Bahkan hari ini dikirimi makanan oleh ibunya. Beberapa hari Dadang berkeliling di desa ini. Sebenarnya itu lebih besar dari desa, penduduknya padat, dan ramai namun tetap asri dan damai. Beberapa bangunan juga sama dengan di desa Dadang, hanya saja di sini lebih khas bentuknya dan lebih kuno. Dadang beberapa kali juga melihat banyak delman dengan kuda sebagai penariknya. Biasanya beberapa ibu-ibu juga terlihat naik delman saat pergi ke pasar dekat rumah Uyut Dadang. Pakaian mereka juga tidak jauh berbeda dengan yang dikenakan Dadang. Hanya saja beberapa orang yang sepertinya berjaga-jaga di sebuah rumah mewah namun kuno nampak berseragam seperti prajurit-prajurit kerajaan zaman lampau. Kata Uyutnya yang dijaga itu termasuk rumah salah satu Uyut Dadang juga karena panglima itu adik Uyut yang ngajak Dadang ke tempat ini. Dan kebetulan Uyutnya itu panglima prajurit di situ. Di sekitaran rumah buyut juga banyak anak yang bermain di halaman. Hanya saja beberapa percakapan di antara anak-anak itu ada yang tidak Dadang mengerti, karena kayak bahasa Sunda kuno dan halus didengar. Saat waktu sholat tiba, Dadang memasuki langgar yang sudah dipenuhi warga untuk sholat maghrib. Dadang tidak merasakan ada perbedaan yang mencolok. Semuanya tertib dan khusyuk dalam beribadah. Kata Uyut, agama di tempat ini juga bermacam-macam. "Dang, ini ada kiriman uang dari orang tuamu," kata Uyut saat Dadang selesai sholat isya. "Kiriman uang Yut?" tanya Dadang sambil menerima amplop uang dari Uyutnya. "Ini, Dadang disuruh balik ke rumah," katanya. Kata kakek buyut. "Oh iya Yut, besok Dadang akan pulang ke rumah ya?" jawab Dadang. "Iya Dang, mungkin kangen abah sama mak kayaknya, hehehe," kata Uyut ringan sambil tertawa. "Dadang mau suatu saat tinggal di sini?" tanya kakek Uyut kemudian sambil menatap Dadang dengan tatapan serius. "Ah, gampang Yut, nanti Dadang pikir lagi ya," jawab Dadang. "Oh ya Dang, ini bawa pulang ya," kata Uyut sambil memberikan bungkusan ke Dadang. "Apa ini kek?" tanya Dadang menerima bungkusan tersebut. Dalam benaknya timbul rasa penasaran tentang isi dari bingkisan ini. "Ah, itu baju untuk Dadang dari Uyut, bawa aja Dang. Nanti bisa berguna buat Dadang," jawab Uyut sambil mengusap-usap jenggotnya. "Terima kasih," kata Dadang. Percakapan pun dilanjutkan hingga tengah malam. Sebelum masing-masing menuju kamarnya untuk istirahat. Hari sudah siang. Segera Dadang berpamitan menuju Terminal Guntur dan memilih bus jurusan Tasikmalaya. Namun saat sampai terminal atmosfer sekitar seperti berubah. Seperti dia melampaui pembatas gaib lintas dunia. Dadang mencoba menengok ke belakang, sudah tidak ada lagi jalan desa dan kakek buyutnya sudah gak nampak lagi. Perubahan hawa begitu terasa. Suasana ini sangat familiar, khas suasana di abad ini. Keriuhan terminal, orang berjualan dan yang pasti bus-bus berbagai jurusan sudah standby di jalurnya. Tidak nampak lagi suasana damai, indah, pedesaan, sejuk seperti di desa buyutnya. Namun Dadang tidak banyak berpikir lagi. Yang pasti dia sudah sampai di terminal dan menuju bus jurusan Tasikmalaya. Setelah menyempatkan diri makan siang, Dadang langsung menuju bus jurusan Tasikmalaya. Selepas Isya, Dadang sudah tiba di rumah. Beberapa langkah lagi, Dadang sudah memasuki halaman rumahnya. Namun rumah ini agak ramai, seperti habis ada acara. Beberapa kerabatnya terlihat sedang berbincang di teras rumah. Ada saudara ibu dan saudara dari bapaknya.
"Assalamualaikum," ucap Dadang ketika langkahnya sudah di depan teras rumah. "Waalaikumsalam." Serentak semua orang yang ada di teras rumah itu menjawab salam. Namun anehnya suasana seketika menjadi sunyi. Hanya tatapan orang-orang ini yang terlihat terkejut dan takut melihat kemunculan Dadang yang tiba-tiba. Abah Sali dan Mak Sari orang tua Dadang terlihat berkaca-kaca melihat anaknya datang. "Dadang? Ini kamu, Dang?" tanya Mak Sari, yang tanpa terasa langsung melompat dan memeluk anaknya. "Iya, ini Dadang, Mak. Ada apa ini ya?" kata Dadang penasaran balik bertanya. "Dadang, kamu hidup, Dang?" "Ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dikira kamu sudah meninggal, Dang," jawab Mak Sari sambil menangis. Abah Sali yang melihat anaknya masih hidup juga nampak gembira. "Dadang, syukurlah kamu tidak apa-apa," kata Abah Sali. Kedua orang tua Dadang memeluk anaknya. Dadang penuh dengan rasa syukur. Sementara saudara-saudaranya yang lain seketika berhamburan mendekati Dadang. "Ada apa ya?" tanya Dadang lagi ke semua orang. "Ayo Dadang dan semuanya kita masuk dulu ke dalam," ajak Abah Sali ke semua orang. "Mak, buatkan teh hangat buat Dadangnya," kata Abah Sali setelah semua orang sudah berada dalam ruang tamu. Tidak lama kemudian Mak Sari sudah datang membawa teh hangat untuk Dadang. "Dang, ini diminum dulu, Dang," kata Mak Sari. "Makan dulu ya?" tanya Mak Sari kemudian. "Ah, sudah, Mak. Tadi sudah makan di terminal," jawab Dadang. Jadi waktu itu, setelah guru Dadang mengabarkan Dadang tidak kembali ke pesantren, semua menjadi heboh. Pencarian besar-besaran untuk mencari keberadaan Dadang segera dilakukan. Bahkan Abah dan Emak juga melaporkan hilangnya Dadang ke kantor polisi. Namun hasilnya nihil. Tidak diketahui keberadaan Dadang. Bahkan Abah dan Emak sempat bertanya ke beberapa orang pintar, namun hasilnya nihil. Tetap gelap. Orang pintar tersebut tidak mampu mendeteksi keberadaan Dadang. Akhirnya, karena sudah dicari ke sana kemari tidak ketemu, orang tua Dadang pun mengikhlaskan kepergian Dadang. Mereka menganggap Dadang sudah meninggal. Jadi karena itulah maka Emak dan Abah berinisiatif melaksanakan tahlilan untuk Dadang. Bahkan hari ini adalah hari ke-40 meninggalnya Dadang. Karena itulah saudara-saudara kumpul membantu acara ini. "Apa? Jadi ini sudah 40 hari lebih ya Dadang meninggalkan rumah?" tanya Dadang dengan wajah tidak percaya. Padahal seingat dia baru seminggu dia di rumah uyutnya di hutan Sancang. "Iya, Dang, kamu sudah lebih 40 hari tidak pulang atuh," jawab Emak sambil terisak. Raut kesedihan masih nampak jelas di wajahnya yang sudah mulai menua. "Kamu kemana aja atuh, Dang?" tanya Abah Sali kemudian. "Saya diajak Uyut ke desanya di hutan Sancang, Bah," jawab Dadang. "Uyut siapa ya, Dang?" tanya Abah Sali penasaran. "Uyutnya Abah lah," katanya Uyut Abah, "makanya Dadang ikut, Bah," jawab Dadang. Kemudian Dadang mulai menceritakan kejadian waktu itu. Katanya saat Dadang lagi tiduran di kamar, Uyut dari bapaknya tiba-tiba datang dan mengajak ke hutan Sancang. Katanya di sana ada desa bagus dan Uyut berdiam di sana. Dan katanya lagi kalau Uyut yang ngajak, Abah pasti ngizinin. Ya sudah, berangkatlah mereka berdua ke desa Sancang. Seingat Dadang dia juga naik bus dari terminal Tasikmalaya dan berhenti di terminal Guntur Garut. Setelah itu jalan kaki menuju desa. Desa yang indah, asri dan damai dengan bangunan-bangunan kuno. Ada prajurit kerajaan, ada delman, ada langgar, ada sawah. Udara di sana masih sejuk dan bersih. Gak ada orang marah-marah, makanan melimpah dan penduduknya ramah. Pokoknya membuat semua orang betah tinggal di dalamnya. Saya juga dikirimin Abah sama Mak makanan, malah terakhir diberi uang untuk pulang, kata Dadang. Emak dan Abah yang tidak merasa mengirim uang dan makanan saling pandang dalam rasa penasaran. "Kapan itu, NG?" kata Emak dan Abah hampir bersamaan. "Itu, Mak, hari pertama, kedua, ketiga dan waktu Dadang mau pulang." Abah yang segera menyadarinya langsung manggut-manggut paham. Berarti saat hari pertama tahlilan kirim doa untuk Dadang, itu seperti mereka berkirim makanan ke Dadang. Begitu juga hari ketiga dan ketujuh tahlilan untuk Dadang. Doa-doa yang mereka kirim berubah menjadi makanan untuk Dadang. Untuk hari ke-40 tahlilan doa yang akan mereka kirim berubah menjadi uang untuk bekal pulang ke rumah orang tua mereka. Ah, untunglah, kalau misalkan doa hari yang ke-40 itu tidak berupa uang untuk ongkos pulang mungkin Dadang tidak pernah kembali ke rumah mereka. Abah yang dalam hatinya penasaran langsung bergegas masuk ke kamarnya dan keluar membawa sebuah foto yang sebagian sudah usang termakan rayap.
Lalu Abah berkata kepada Dadang sambil menunjukkan foto tersebut. "Ini Uyutnya, Dang?" "Nah, persis Bah. Memang itu Buyut yang ngajak Dadang ke desa Sancang." "Namanya siapa Buyut itu, Bah?" tanya Dadang kepada abahnya. Mungkin ada jawaban dari abahnya hingga dia tidak lagi merasa terus-menerus penasaran. Sayang setelah itu Abah Sali segera kembali lagi menyimpan foto tua itu dan kembali ke ruang tamu tanpa menjelaskan apa-apa. Namun guratan wajah di muka Abah Sali menyiratkan bahwa lintasan kenangan tengah melaju di kepalanya. Itu memang kakeknya yang belasan tahun-tahun yang lalu pergi dan tidak pernah kembali. Konon dia mendapatkan jatahnya untuk hidup di desa kuno hutan Sancang bersama leluhur yang lain. Dan dari cerita rakyat daerah setempat hutan tersebut adalah area menghilangnya Sang Prabu Siliwangi dan segenap prajuritnya menjadi macan putih yang perkasa. "Sudahlah, Dadang, hari sudah larut, ayo semua istirahat. Kamar sudah disediakan." Akhirnya Abah Sali menutup perbincangan malam itu dan mempersilahkan saudara-saudaranya istirahat. Namun ada kegelisahan di hatinya. Dari beberapa peristiwa sebelumnya tanda-tanda penerus keturunan leluhurnya yang bakal mendapat jatah memasuki hutan Sancang sudah terlihat. Ditandai dengan baju kebesaran yang dititipkan Sang Uyut kepada cucunya saat ini. Malam semakin larut ketika dalam mimpinya, Sang Kaek Buyut menyampaikan terima kasih kepada Abah. Apapun yang akan terjadi kenyataannya hanyalah Tuhan yang tahu. Cerita selesai.